Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Rasulullah Sulman Tobing dengan NIM 1930 2090 1008. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi inti, yaitu untuk memenuhi mata kuliah fisika modern ujian akhir semester. Yang pertama yaitu reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu. Akibatnya ini akan terpecah menjadi dua inti yang baru. Nah, di dalam reaksi inti ada juga dalam hukum fisika. Hukum fisika dalam reaksi inti. Energi reaksi inti yang timbul diperoleh dari penyusunan massa inti, yaitu perbedaan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dengan jumlah massa inti atom sesudah reaksi. Menurut Albert Einstein, dalam kesetaraan antara massa dan energi dinyatakan bahwa energi total yang dimiliki oleh suatu massa sebesar M ialah E sama dengan mNc kuadrat. Maka energi total yang dimiliki massa sebesar 1 SMA setara dengan energi sebesar 931 MeV atau 1 SMA sama dengan 1,66 dikali 10 pang minus 27 kg. Kolomnya atau kuncinya sama dengan 3 kali 108 meter per sekon, dan 1 EV sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. Selanjutnya yaitu jenis reaksi inti. Dalam reaksi inti diperoleh Q lebih besar dari 0, dan maka reaksinya dinamakan reaksi exotherm, yaitu selama reaksi berlangsung dilepaskan energi. Sedangkan jika Q-nya lebih kecil dari 0, maka reaksinya itu dinamakan reaksi endotherm, yaitu selama reaksi berlangsung diperlukan energi. Nah, di dalam reaksi inti dibagi menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom yang lainnya lebih ringan dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar. Misalnya inti atom uranium 235 ditembak dengan neutron sehingga terbelah menjadi inti atom Xe 235 dan Sr 94 disertai dengan timbulnya dua neutron yang memiliki energi tinggi. Dalam reaksi fisi juga terjadi akan dihasilkan energi kira-kira sebesar 234 MeV. Dalam reaksi fisi ini timbul baru yang berenergi tinggi, yaitu neutron-neutron yang timbul akan menumbuk inti atom berat yang lain sehingga akan menimbulkan reaksi fisi yang lain. Di dalam reaksi ini contohnya neutron-neutron tadi akan berlangsung terus sehingga semakin lama reaksi yang dihasilkan dalam sekejap dapat timbul energi yang besar. Itulah yang disebut dengan reaksi fisi berantai. Yang kedua yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepas energi. Reaksi fusi dari uranium, misalnya penggabungan neutron dengan neutron menghasilkan triton dan proton, dihasilkan energi sebesar kira-kira itu biasanya itu 4,03 MeV. Yang penggabungan neutron menghasilkan inti atom He atau helium 3 dan neutron dengan melepaskan energi sebesar 3,35 MeV. Penggabungan triton dengan triton menghasilkan inti He atau helium 4 dengan melepaskan energi sebesar 17,6 MeV. Selanjutnya itu struktur inti dan radioaktif. Inti atom terdiri dari proton dan neutron dengan ciri-ciri seperti dalam tabel di dalam bawah ini. Proton dan neutron merupakan partikel inti. Tanpa membedakan proton dan neutron, partikel ini dinamakan nukleon. Seperti bisa kita lihat di dalam tabel tersebut. Jika proton muatannya adalah plus E, maka massa energinya 938,28 MeV, sehingga spinnya setengah.
Dan yang kedua yaitu neutron. Jika muatannya 0, maka massa energinya 939,57 MeV ataupun setengah. Selanjutnya yaitu ukuran dan bentuk inti. Eksperimen hamburan Rutherford bukan pertama bahwa inti mempunyai ukuran terhingga. Eksperimen sesungguhnya untuk menentukan ukuran inti telah memakai elektron berenergi beberapa ratus MeV sampai 1 GeV, di mana 1 GeV sama dengan 1000 MeV sama dengan 10 eV. 10 pangkat 9 eV, maaf salah penulisan. Dan neutron energi 20 MeV ke atas. Nah, banyaknya inti atom terbentuk agak bulat, walaupun dalam beberapa ada yang agak lonjong ataupun BP, dan berketergantungan kerapatan atom pada jarak radial ke pusat. Selanjutnya massa atom dan energi ikat atom. Pada fisika inti, perubahan energi berperistiwa pada umumnya sangat besar, sehingga relasi massa energi Einstein yang terkenal dengan E sama dengan delta mNc kuadrat berlaku. Ekuivalensi energi dari satu satuan massa atom adalah E sama dengan delta mNc kuadrat sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat minus 27 kg dikali 3,0 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon per 1,6 dikali 10 pangkat minus 13 joule per MeV, sehingga menghasilkan 931 MeV. Energi ikat setara dengan massa yang lenyap pada penyusunan inti dari partikel penyusunannya. Untuk menceraikan inti menjadi partikel penyusunnya, diperlukan energi yang sama dengan energi ikat inti. Energi ikat inti dapat dihitung dengan rumus Be sama dengan Jmp ditambah Nmn dikurang Miz Znx C kuadrat, di mana Mp sama dengan massa proton dalam kilogram meter, Mn adalah massa neutron dalam kilogram meter, Mi sama dengan massa inti AZX, dan C adalah kelajuan cahaya dalam hampa yang bernilai 3,10,8 meter per sekon, dan Be adalah binding energi ataupun energi ikat dalam joule. Selanjutnya gaya inti. Gaya inti. Gaya inti adalah gaya yang mengikat inti agar tidak tercerai-berai. Energi ikat nukleon di dalam inti tidak lain adalah energi yang berhubungan dengan gaya antara nukleon yang disebut dengan gaya inti. Dan ternyata tidak sesederhana gaya senetral yang telah dikenal sebelumnya. Gaya inti melibatkan gaya antara nukleon dan amat kuat, tetapi jangkauannya amat pendek dan tidak tergantung jenis nukleonnya, karena semuanya sama aja, baik itu untuk proton maupun antar neutron ataupun antara proton dan neutron. Nah, gaya-gaya antara nukleon di dalam inti dapat dipelajari dari gaya antara proton dan neutron dari deuteron, yaitu inti deuteron yang berkaitan dengan energi ikat, ataupun dari hamburan neutron dan proton, atau sebaliknya dari hamburan neutron oleh proton ataupun proton oleh proton. Adapun ciri-ciri gaya inti, yang pertama merupakan jenis gaya berbeda sama sekali dari gaya elektromagnetik, gravitasi atau gaya lain, dan memiliki gaya paling kuat dari semua gaya yang diketahui serta disebut gaya kuat atau strong force. Yang kedua yaitu jangkauannya sangat pendek
dengan daerah terbatas hingga ukuran inti atom antara sekitar 10⁻15 meter. Ada dua bukti utama mengenai jangkauan pendek dari gaya inti ini. Yang pertama, datangnya dari kajian mengenai kerapatan zat ini dan penambahan nukleon pada inti atom sehingga tidak mengubah kerapatannya. Ini menunjukkan bahwa tiap nukleon yang kita tambahkan hanya merasakan gaya dari tetangga terdekatnya dan tidak dari nukleon lainnya dalam inti atom. Bukti kedua mengenai jangkauan pendek ini datangnya dari energi ikat per nukleon. Karena energi ikat per nukleon itu kurang lebih tetap, maka energi ikat inti total kurang lebih sebanding. Yang ketiga yaitu gaya inti antara dua nukleon tidak tergantung pada jenis nukleonnya, apakah proton atau neutron. Nah, gaya inti neutron sampai proton sama seperti gaya inti neutron ke neutron, yang juga sama seperti gaya inti proton ke proton. Nah, selanjutnya yaitu spin dan magnetisme. Pada peristiwa struktur halus ataupun hypersonic struktur terjadi interaksi antara momen sudut total atau spin inti dengan momen magnetik inti. Karena momen magnetik inti sebanding dengan momentum sudutnya, maka beberapa inti harus mempunyai momentum sudut intrinsik ataupun spin inti. Nah, di dalam momentum sudut total ataupun spin inti ialah merupakan jumlah vektor dari momentum sudut orbital L dan momentum sudut spin S. Setiap nukleonnya adalah I1, di mana sudut orbital terjadi karena gerakan di dalam inti atom, maka proton dan neutron mempunyai sudut orbital. Nah, dalam spinnya sama dengan sigma LK ditambah sigma SK, dengan LK dan SK itu masing-masing adalah momentum sudut orbital dan momentum sudut spin dari nukleon ke K. Nilai saklar momentum sudut memenuhi I sama dengan akar I dikali I ditambah 1 konstanta Planck, dengan I menyatakan bilangan kuantum momentum sudut total inti, di mana spin inti terkuantitasi dalam ruang, dan proyeksi I terhadap sumbu Z ataupun mainan magnet B menghasilkan banyaknya M, yang mungkin ialah 2I ditambah 1, sehingga nilai skalanya itu memenuhi M1 sama dengan MI H konstanta Planck. Nukleon di dalam inti atom dapat dianggap mengalami gerak orbital. Selanjutnya, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah salah satu sifat menakjubkan dari beberapa inti atom. Ialah kemampuan mereka untuk bertransformasi sendiri secara spontan dari suatu inti dengan nilai Z dan N terkuat ke inti lainnya. Radioaktivitas adalah kemampuan inti dan atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan, dan inti atom yang tidak stabil disebut radionukleida. Materi yang mengandung radionukleida disebut zat radioaktif.
Peluruhan ialah perubahan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom lain atau perubahannya suatu unsur radioaktif menjadi unsur lainnya. Peluruhan radioaktif. Semakin besar aktivitasnya, maka semakin banyak inti atom yang meluruh per detik. Laju peluruhan inti radioaktif ini disebut dengan aktivitas ataupun activity. Aktivitas tidak bersangkut paut dengan jenis peluruhannya atau radiasi yang dipancarkan cuplikan dan dengan energi radiasi yang dipancarkan. Aktivitas hanya ditentukan oleh jumlah peluruhan per detik. Satuan dasar untuk mengukur aktivitas adalah Curie. Semula Curie didefinisikan sebagai aktivitas dari 1 gram radium. Definisi ini kemudian diganti dengan yang lebih memudahkan, yaitu 1 Curie ataupun CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 peluruhan per detik. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis peluruhan. Yang pertama yaitu peluruhan sinar alfa. Suatu inti yang tidak stabil dapat meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa atau inti atom helium. Jika inti memancarkan sinar alfa, inti 42He ataupun helium, maka inti tersebut kehilangan 2 proton dan 2 neutron sehingga Z berkurang 2 dan N berkurang 2 dan A berkurang 4. Nah, kita bisa lihat persamaannya sebagai berikut ini. Seperti yang kita lihat yaitu ini. Yang kedua yaitu peluruhan beta. Peluruhan beta. Dalam peluruhan beta, sebuah neutron merubah menjadi sebuah proton ataupun sebuah proton menjadi sebuah neutron. Jadi, Z dan N masing-masing berubah sebanyak 1 satuan, sehingga A tidak pernah berubah. Pada peluruhan beta, paling utama sebuah neutron berubah menjadi sebuah proton adalah sebuah elektron, di mana neutron bereaksi sama dengan proton ditambah elektron. Ketika proses peluruhan, partikel yang dipancarkan disebut partikel beta. Kemudian baru diperlihatkan bahwa partikel itu adalah elektron. Elektron yang dipancarkan itu dalam peluruhan beta bukanlah elektron orbital, juga bukan elektron yang semudah berada di dalam inti atom. Karena ketidakpastian, elektron hadir melarang elektron ataupun elektron itu tidak diizinkan elektron hadir di dalam inti atom. Beda dengan energi diam antara kedua inti, sekurang-kurangnya C². Proses peluruhan beta yang lainnya ialah P bereaksi neutron ditambah dan plus dengan V. Dengan V. Karena massa diam anti neutron adalah 0, maka nilai Q yang kita hitung di atas benar, yaitu N sama dengan P plus PV. Energi muncul sebagai energi kinetik elektron, energi anti neutron, dan energi petal proton yang kecil sama sekali. Dan pada proses ini dipancarkan sebuah elektron positif dan positron, yaitu peluruhan gamma. Peluruhan gamma menyusul dari peluruhan alfa dan beta. Inti akhir dapat berada pada suatu keadaan eksitasi seperti halnya atom.
Nah, inti akhir itu akan mencapai keadaan dasar setelah memancarkan satu atau lebih foton yang dikenal sebagai sinar gamma itu. Energi tiap foton adalah beda energi antara keadaan awal dan akhir inti, dikurangi pula dengan sejumlah kecil bagi energi bantal ini. Energinya itu rentan dari sebesar 10 ke V hingga ke beberapa MeV. Energi sinar gamma dapat diukur dengan ketelitian inti tinggi yang memberikan suatu cara ampuh bagi kita untuk menyimpulkan energi berbagai keadaan eksitasi inti. Keadaan eksitasi inti ini dihasilkan dari tumbukan dengan partikel lainnya. Contohnya AZX tanda star. Tanda star ini ialah lambang dari inti yang berada pada keadaan eksitasi. Keadaan eksitasi galaksi sama dengan AZX ditambah gamma. Inti yang berada dalam keadaan eksitasi pada umumnya terjadi setelah peluruhan, misalnya, bisa kita lihat seperti berikut. Peluruhan alfa menyebabkan nomor atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Oleh karena itu, sebuah inti baru akan terbentuk. Dan sedangkan peluruhan beta akan menambah atau mengurangi nomor atom sebesar nomor massa tetap tersebut. Itulah yang dimaksud dengan peluruhan gamma. Yang selanjutnya yaitu radioaktivitas alami. Radioaktivitas alami. Semua unsur setelah unsur paling ringan, hidrogen dan helium, diciptakan melalui reaksi inti pada bagian bintang. Reaksi ini tidak hanya menghasilkan unsur-unsur stabil, tetapi juga bersifat radioaktif. Sebagian radioaktif memiliki usia paruh dalam orde hari atau tahun yang jauh lebih kecil daripada usia bumi, sekitar 4,5 dikali 10⁹ tahun. Oleh karena itu, unsur-unsur yang mungkin tercipta saat bumi terbentuk telah meluruh ke unsur-unsur stabil, tetapi beberapa unsur radioaktif yang diciptakan dahulu kala memiliki usia paruh yang berbeda sama usia bumi, sehingga sekarang masih tetap pada dan masih diamati melalui peluruhan radioaktif alam ataupun natural radioaktif yang hingga kini masih teramati. Diintegrasikan inti radioaktif sering merupakan awal dari peluruhan radioaktif, yaitu rangkaian reaksi inti yang akhirnya menghasilkan pembentukan isotop stabil. Sekian dari penjelasan dan hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan data mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.